Shalom, perkenalkan nama saya Rasni Susanti. Pada pagi hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang bertema berhasil oleh kehebatan Allah. Kita akan belajar dari kepemimpinan Gideon yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang Midian. Dalam kitab Hakim-Hakim 6, 7 dan selanjutnya, namun kita akan fokus pada ayat pasal 6 dan pasal 7, bagaimana keberhasilan Gideon dalam menyelamatkan bangsa Israel dari cengkraman orang Midian. Secara singkat, karena bangsa Israel jahat di mata Tuhan, maka Tuhan mengizinkan orang Israel dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun. Kemudian bangsa itu berseru memohon pertolongan Tuhan supaya dilepas dari orang Midian, dan Tuhan tidak menutup telinga. Tuhan bertindak dengan mengirim malaikatnya untuk menemui Gideon anak Yoas. Kita akan melihat kepribadian daripada Gideon, bagaimana keperawakan Gideon pada masa itu. Diperkirakan Gideon ini berperawakan tinggi besar dan berwibawa. Dia dipilih sendiri oleh Allah juga. Dia dipilih untuk mengusir orang Midian dan menjadi pemersatu bangsa Israel. Kita perlu tahu bahwa Tuhan selalu menyertai Gideon, dan dia juga memilih sendiri Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Waktu pertama kali malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, malaikat Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai engkau ya pahlawan gagah berani, dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12. Nah, jika kita membaca ayat ini dengan saksama, di ayat selanjutnya kita akan melihat bagaimana jawaban daripada Gideon, yaitu dia memiliki ketakutan. Mengapa? Karena dia takut untuk melaksanakan tugas berat daripada Tuhan. Gideon takut mati. Tetapi Tuhan tidak menyerah kepada Gideon. Tuhan justru meyakinkan Gideon dengan berkata, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Nah, Hakim-Hakim 6 ayat 23. Dan kita akan membahas tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada Gideon sebagai seorang pemimpin. Namun membahas mengenai kepemimpinan Gideon ini, kita juga perlu mengetahui tugas yang diberikan oleh Allah kepadanya. Dengan demikian kita akan memahami tugas yang diberikan Allah kepada kita sebagai pemimpin atau calon pemimpin yang akan dipilih oleh Allah untuk dapat melakukan tugas daripada Tuhan dengan benar. Kita akan membahas beberapa tugas daripada Gideon. Yang pertama itu menyelamatkan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Nah, tugas utama ini diberikan bagi Gideon. Nah, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Hakim-Hakim 6 ayat 14. Tuhan mengutus Gideon bagi orang Israel untuk menyelamatkan mereka, meskipun pada waktu itu orang Israel melakukan hal jahat di mata Tuhan. Nah, jika kita juga melihat bagaimana orang Midian pada saat itu mereka terkenal licik dan culas, dan Gideon takut dengan hal ini, dia takut mati seperti itu. Tetapi sekali lagi Tuhan selalu menyertai Gideon dalam setiap langkahnya dan selalu berusaha meyakinkan Gideon bahwa dia dipilih oleh Tuhan. Tuhan memilih Gideon bukan karena dia kuat, bukan karena dia perkasa, tetapi karena dia mengandalkan Tuhan dan Tuhan tahu hal itu. Demikianlah juga kita pada masa sekarang ini, seharusnya kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, kekuatan kita, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan. Tugas yang diberikan kepada kita mungkin berat ya, sebagai pemimpin itu tidak mudah. Kita tahu menjadi seorang pemimpin tidak mudah, oleh karena itu kita bisa mengandalkan Tuhan yang sudah mati bagi kita, yang sudah untuk masa sekarang ini kita diselamatkan. Kita juga harus mengandalkannya dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil sebagai seorang pemimpin. Dan kemudian kedua itu Tuhan menyuruh Gideon untuk meruntuhkan Baal milik orang tuanya sendiri. Pada malam itu
Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu. Hakim-Hakim 6 ayat 25-26. Kita melihat bahwa sebenarnya orang tua Gideon pada masa itu adalah orang yang terpandang di depan orang-orang Israel, dan seandainya mereka tahu secara langsung bahwa Gideonlah yang meruntuhkan Baal milik ayahnya, maka hal itu akan menghilang. Mereka tidak akan menjadi keluarga yang terpandang lagi di antara orang Israel pada masa itu. Tetapi Gideon tidak peduli hal itu, dia tetap melaksanakan perintah Tuhan. Nah, Baal di sini itu berarti nama harum keluarga yang dibanggakan, pusaka keluarga yang diwarisi turun temurun, atau hal-hal yang juga menduakan Tuhan, merupakan kejahatan di mata Tuhan. Jadi Tuhan tidak menyukai ketika dia diduakan. Nah, oleh sebab itu mari kita sebagai orang-orang yang percaya tetap menomorsatukan Tuhan dalam hidup kita. Kita dipilih Tuhan bukan karena mungkin kita orang-orang yang sudah berbuat kebaikan yang tidak terhitungkan, tetapi karena Tuhan tahu Tuhan mampu bekerja di dalam hidup kita untuk kemuliaan namanya. Dan kemudian pada waktu akan melakukan peperangan, Tuhan memberikan tugas kepada Gideon untuk melakukan seleksi pengikutnya, prajurit-prajuritnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Hakim-Hakim 7 ayat 2. Dan tugas berikutnya bagi Gideon itu mencari dan menyeleksi pengikutnya. Karena perawakan Gideon yang gagah tadi, badannya yang kuat, sikapnya yang berani, maka dengan mudah Gideon mengumpulkan banyak pengikut. Tetapi Tuhan tidak mau. Tuhan memilih 300 orang untuk menjadi prajurit-prajurit yang ikut bersama-sama dengan Gideon untuk melawan orang Midian. Nah, untuk kita saat ini, apa yang kita lakukan saat kita berhasil bersama-sama dengan orang-orang yang sudah kita pilih? Apakah kita mengucap syukur kepada Tuhan? Apakah kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan? Apakah kita melakukan perintah-perintah sebagai seorang pemimpin dengan takut akan Tuhan, atau dengan wewenang kita sendiri bahkan menyimpang dari Tuhan? Kiranya kita semua sebagai calon-calon pemimpin atau orang-orang yang sudah memimpin senantiasa melakukan, memerintahkan orang-orang kita dengan takut akan Tuhan. Kemudian pada yang terakhir yaitu Gideon menyerang pada saat diperintahkan oleh Tuhan. Dia tidak menyerang dengan keputusannya sendiri, tetapi dia terlibat oleh karena Tuhan memilih dia. Nah, pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu ke perkemahan itu, sebab telah kuserahkan ini ke dalam tanganmu. Hakim-Hakim 7 ayat 9. Setelah melakukan berbagai persiapan, maka maka tugas terberat bagi Gideon adalah melakukan serangan telak, yaitu serangan akhir. Dan serangan akhir ini diperintahkan langsung dari Tuhan. Tugas Gideon hanya melakukan persiapan perang, menyusun pasukan, menghimpun jaringan logistik, tetapi Tuhan akan memerintahkan penyerangan. Dan Gideon tahu hal itu. Mengapa? Karena Gideon takut mati. Jadi dia hanya melakukan persiapan perang sebaik mungkin. Sisanya Tuhan yang akan melakukan bagi Gideon. Gideon menyerahkannya kepada Tuhan karena tidak ada yang mustahil bila Tuhan berkehendak. Dan Tuhan berkehendak bahwa Gideon melakukan penyerangan pada malam itu juga, dan Gideon menurut. Pada akhirnya mereka menjadi pemenang. Begitu pula dengan kita pada saat ini. Kita bisa melakukan mungkin berbagai macam hal untuk menjadi orang-orang yang berhasil. Kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau mencari jalan-jalan untuk boleh menjadi seorang yang berhasil, dipandang
atau menjadi pemimpin yang ditakuti, tetapi tidak karena kebaikan Tuhan. Dan mari kita sama-sama belajar, kiranya kita senantiasa peka kepada suara Tuhan. Sebagai seorang pemimpin, kita selalu mendengarkan perintah Tuhan, kita mau melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itulah yang dilakukan Gideon, dan kiranya kita melakukan hal yang sama dengan cara yang kita lakukan, melibatkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita boleh terus menjadi pemimpin yang berhasil, atau menjadi calon pemimpin yang kelak melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa. Salam.